Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keberadaan kita pada hari ini itu semua tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir pada tahun 2020 ini. Banyak hal yang sudah kita lalui, tapi kita tetap kuat, tapi kita tetap eksis karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Yang sudah mendapat ayat ini, mari katakan amin. Yang membawa Alkitab dengan kasih Kristus, mari fokus kepada Alkitabnya. Yang membawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab, silakan fokus ke sana. Yang tidak membawa Alkitab dan yang tidak ada Alkitab dalam HP-nya bisa fokus kepada InFocus. Saya akan baca dalam hitungan yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan ayat yang ke-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Momen Natal adalah momen sukacita. Walaupun di tengah pandemi, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Yang kita lihat bukan pandeminya, yang kita lihat bukan masalahnya yang sedang terjadi. Yang kita lihat adalah momen bagaimana Allah menggenapi janjinya melalui kelahiran Yesus Kristus. Tapi sebelum Allah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, ada satu momen yang tidak bisa kita lupakan. Dan momen itu sudah sering kita dengar dan baru saja kita baca dalam Lukas yang pertama ayat 34 dan ayat yang ke-35. Bagaimana dalam Lukas pasal yang pertama terjadi perdebatan atau perbincangan antara Maria dan malaikat Allah. Isi perbincangannya adalah bahwa malaikat Allah berkata, kamu mendapat kasih karunia Allah, kamu mendapat anugerah yang datangnya daripada Allah, karena kamu akan Allah pakai menjadi alatnya Allah untuk menyatakan kasih Allah yang besar melalui anaknya yang tunggal. Tapi perhatikan, ketika malaikat itu menyampaikan hal ini, di ayat yang ke-34 sudah kita baca tadi. Tidak mungkin. Dia memberi alasan yang masuk dalam rasio kita. Mana mungkin seorang gadis dapat melahirkan seorang anak? Tidak mungkin. Baik dalam medis, dalam ilmu apapun itu tidak mungkin. Tapi ketahuilah oleh kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, seperti tema besar kita, Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya. Dia berkata tidak mungkin. Tapi perhatikan, dari kata tidak mungkin, kalau kita izinkan Allah yang berkarya dalam hidup kita, kita akan berkata, ya Tuhan, aku hamba-Mu. Amin. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut
28, ada perubahan. Yesus datang membawa perubahan. Dan sebelum Yesus datang, Yesus juga membawa perubahan kepada Maria. Amin. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Dia berkata tidak mungkin dengan alasan yang masuk dengan akal pikiran kita. Tapi ketika malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan ketika Tuhan izinkan itu atas hidup Maria, Maria bersedia, Maria membuka hati. Ketika itu apa yang tidak mungkin bagi Maria, dia berkata dengan mulutnya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut dengan perkataan. Ada perubahan. Natal membawa perubahan. Bukan hanya sekedar baju baru, bukan hanya sekedar sukacita, tapi ada perubahan. Perubahan apa? Pola pikir. Jadi Yesus membawa perubahan. Sebelum Yesus lahir, saya sudah katakan juga Yesus membawa perubahan kepada Maria. Makanya ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya bagi Allah. Firman Allah berkata, bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, tak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menunjukkan kehebatannya. Tuhan akan menunjukkan terobosan yang luar biasa kalau kita siap. Kalau pola pikir kita mau diubah oleh Tuhan. Mungkin banyak sudah rancangan yang sudah kita planningkan di tahun 2020. Tapi rencana itu bubar karena si corona. Genaplah firman Allah berkata dalam Yesaya pasal yang ke-55. Jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu tingginya jalanku dan begitu tingginya rancanganku. Maria tidak pernah berpikir dan merancang bahwa dalam hidupnya akan lahir seorang anak yang kudus. Itu tidak terpikir. Tapi ketika malaikat Tuhan datang dalam hidupnya, malaikat Tuhan melawan dia. Dia berkata, ya Tuhan, ya malaikat, jadilah seperti apa yang kau katakan. Pola pikirnya berubah dari hal yang duniawi, fokusnya kepada hal yang rohani. Begitu banyak kita terlalu fokus kepada hal yang duniawi. Kita lebih banyak fokus kepada memikirkan hal yang duniawi tanpa mengizinkan Roh Kudus, tanpa mengizinkan Allah melawat hidup kita, sehingga kita lupa nilai-nilai rohani dalam hidup ini. Makanya Paulus berkata seperti ini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Karena dia tahu dalam panggilan surgawi ada mahkota kehidupan. Ketika kita bekerja, kita akan mendapat upah, kita akan mendapat gaji. Dan gaji yang kita dapat bisa kita pakai untuk beli pakaian, untuk beli rumah, untuk beli mobil. Artinya untuk memenuhi kepuasan kita. Tetapi ketika kita melakukan panggilan surgawi, kita dipanggil untuk melakukan kepuasannya Allah. Amin. Sama seperti Maria. Maria ngerti. Makanya kita Efesus berkata, maaf saya berkata, janganlah kamu bodoh, tapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab rancangannya, sebab jalannya itu sempurna. Allah akan menyatakan kehebatannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau berubah dalam hal pola pikir? Seringkali ini yang menjadi penghambat untuk kita bertumbuh dalam Kristus. Seringkali ini menjadi penghambat ketika kita mau memberi yang lebih lagi kepada Kristus. Mulai rasio berpikir ini untuk keuntungan, ini untuk keuntungan. Tidak lupa kita ada, kita hidup gratis.
Sebab Allah memberikan kasih anugerahnya dengan cuma-cuma. Tapi ingat, jangan salahkan kasih karunia ini. Kita sudah dengar tanggal 24 malam. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita hidup itu gratis. Oleh sebab itu pada hari ini dalam Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan ayat yang ke-35, mari kita berubah dalam hal pola pikir, baik dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang tidak mungkin bisa Tuhan ubah menjadi mungkin. Hal apa yang tidak mungkin bagi guru? Hal apa yang tak mungkin bagi bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya kasihi? Ketahuilah, Allah kita adalah Allah yang hebat. Pertanyaannya, seberapa engkau dan saya memberi hati untuk Roh Kudus berkarya? Seberapa besar engkau izinkan Allah bekerja dalam hidupmu? Saya masih kuat, saya masih sehat, saya tidak perlu Tuhan. Pengkhotbah berkata dengan jelas, umur manusia, segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu ada masanya. Apapun yang kita cari dalam dunia ini, itu tidak akan kita bawa ke surga. Amin. Amin. Tidak kita bawa ke surga. Oleh sebab itu marilah kita mempergunakan waktu yang ada untuk memikirkan pekerjaannya Allah, untuk memikirkan kerajaan Allah. Kita Kolose berkata dengan jelas, pikirkanlah perkara yang di atas. Mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Sebab di atas ada Allah. Sebab di atas ada Allah. Sebab di atas ada Yesus yang duduk di sebelah kanannya. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang rohani, bukan memikirkan perkara yang dunia. Secara duniawi sudah jelas dikatakan oleh Maria, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita bersyukur mempunyai Allah yang pekerjaannya tidak pernah terselami oleh manusia. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah dapat menyelami pikirannya Allah, tidak dapat menyelami pekerjaannya Allah. Saya akan baca Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Allah di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Mencari apa? Mencari untuk menyelami pekerjaan Allah itu. Tetapi ia juga tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pekerjaan Allah kita adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, hebat. Allah akan memberikan terobosan yang hebat. Mungkin belum di tahun ini, mungkin ada di tahun yang akan datang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengizinkan Roh Kudus sama seperti Maria, mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidupnya? Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya, rasio berpikirnya berubah. Jadi Natal bukan sekedar sukacita, tapi Natal membawa perubahan dalam hal cara berpikir kita. Pekerjaan Allah yang dinyatakan melalui Maria itu tidak pernah kita selami dengan cara berpikir. Rancangan Allah itu jauh lebih besar. Rancangan Allah itu jauh lebih indah dari apa yang dirancangkan oleh manusia. Mungkin kita ada yang merasa gagal. Mungkin kita ada yang mulai meragukan Tuhan, kenapa di tahun 2020 ini banyak guncangan yang terjadi, banyak hal-hal yang tak terpikirkan itu yang terjadi. Saya mau katakan, jalan Tuhan untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita mau terus dekat kepada Tuhan, walaupun ada tangisan, walaupun ada cucuran air mata, walaupun kita berbahagia bersukacita.
Yesus mau kita terus senantiasa dekat kepada Dia. Yesus Allah mau kita terus dekat kepada Dia. Dekatlah kepada Dia. Dekatlah kepada Dia. Sebab Allah kita adalah Allah yang mampu mengubah segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semua sia-sia. Tetapi perhatikanlah, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Itu dicatat dalam buku kehidupan. Kita sudah dengar tanggal 25 bahwa nama kita sudah dicatat. Nama kita sudah dicatat di dalam buku kerajaan surga. Dan dalam buku itu, apakah isinya tentang kebaikan kita? Apakah dalam isi buku itu kita dicatat mengenai bahwa kita terus senantiasa memikirkan pekerjaan Allah? Apakah fokus kita kepada dunia? Di situ dicatat. Jadi kita bersuka cita bukan hanya saja nama kita tercatat, tapi ketika kita sudah dipanggil Tuhan, nama kita penuh dengan kebaikan, nama kita penuh dengan melakukan pekerjaan Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, hai anakku, sabarlah engkau, ini mahkotamu. Sebab orang yang setialah yang mendapat mahkota. Sebab orang yang mengakhiri pertandingan dengan baiklah yang mendapatkan mahkota. Memang betul, untuk menuju akhir ada perjalanan awal, tapi perhatikan, perjalanan awal, di pertengahan dan di akhir kita terus mengikut sertakan Tuhan. Mau mendapat mahkota, mau menikmati terobosan Tuhan yang besar, mau menikmati terobosan Allah yang hebat, mari kita berubah. Amin. Pola pikir kita berubah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pola pikir itu menentukan jalan kita. Pola pikir itu menentukan masa depan kita. Saya teringat dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada waktu itu umat Tuhan sedang mengalami kelaparan. Ada seorang yang bernama Elimelek. Karena dia lihat situasi, wah ini situasi ini tidak menguntungkan ini. Wah situasi ini lama-kelamaan saya akan mati ini. Mulai pola pikirnya bukan pola pikir yang datangnya daripada Allah. Kenapa saya katakan pola pikirnya bukan datang daripada Allah? Dia berusaha untuk meninggalkan Bethlehem. Kita tahu arti Bethlehem, rumah roti, atau terjemahan lain dikatakan gudang makanan. Dia mulai meninggalkan dengan cara pikirnya, nanti lama-kelamaan saya akan mati. Sebab terjadi kelaparan. Ya sudah, dia pergi ke daerah Moab. Perhatikan, Moab adalah negara, satu tempat yang dikutuk. Di daerah Moab itu terdapat banyak kejahatan. Dia salah posisi, pikirannya yang terus dia andalkan. Kalau saya bertahan saya mati, oh ya udah saya tinggalkan saja Bethlehem ini. Secara rohani saya mau katakan, dia mengingkari imannya kepada Allah. Dia lebih memikirkan keadaan kampung tengah dibanding memikirkan pekerjaan Allah. Lebih mentingkan hal yang duniawi dibanding kepada hal yang rohani. 10 tahun dia tinggal di Moab, tapi perhatikan, akhirnya dia mati pun di Moab. Setelah 10 tahun, Tuhan kembali memulihkan keadaan Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Israel, istri dan menantunya, karena anaknya juga meninggal, itu pulang kembali ke Bethlehem. Saya mau katakan, kalau pola pikir kita sudah diubah-ubah, bagaimanapun situasinya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah ingkari imanmu, jangan pernah ingkari imanku kepada Tuhan.
Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang banyak orang mengingkari iman karena jabatan. Banyak orang mengingkari iman untuk kepuasan, untuk jabatan, untuk tahta, atau untuk kesenangannya. Tapi jangan seperti Elimelek. Dia meninggalkan Betlehem karena di Betlehem terjadi kelaparan. Pola pikir menentukan masa depan kita. Masih 4 hari lagi, 5 hari menuju tanggal 1. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan kita mengerti kehendak Tuhan, supaya jalan kita yang akan kita jalani, kita tidak tersandung. Amin. Milikilah pikiran Kristus, kata Filipi. Kata Paulus kepada jemaat Filipi, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Sebab itulah yang menentukan masa depan kita. Pola pikir yang sudah dibaharui Tuhan menjadi mempunyai masa depan yang indah. Kita akan menikmati terobosan Allah seperti apa yang Allah firmankan melalui Paulus. Apa yang tak pernah kamu lihat, itu yang disiapkan Tuhan. Bahkan Tuhan jauh memberi yang lebih daripada apa yang kita inginkan, lebih dari apa yang kita doakan. Sama seperti kisah Petrus. Kita tahu bahwa Petrus semalam gagal. Tak ada satupun ikan yang dia dapat. Tidak ada. Tapi perhatikan ketika Yesus naik ke perahunya, Yesus berkata apa? Tebarkan jalan. Dia coba membuat satu argumentasi juga. Tuhan, sudah sepanjang malam kami bernelayan, tapi tidak ada yang dapat, Tuhan. Tapi perhatikan pola pikirnya. Secara spontan dia berkata, Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh, aku tebar. Ketika pola pikir kita sudah berubah dengan mengikuti kehendak Tuhan, di depan ada berkat. Di depan ada berkat, amin. Berkat apa? Kekuatan. Berkat apa? Kesehatan. Umur panjang. Kekuatan. Apalagi yang lain juga Tuhan akan tambahkan. Tetapi yang menjadi fokus kita, carilah dahulu kerajaan. Kita akan berubah kalau kita mencari kerajaan Allah. Bagaimana kita mungkin berubah kalau kita tidak cari kerajaan Allah? Yang kita cari popularitas, yang kita cari harta dunia, lupa Tuhan. Coba kalau kita bayangkan 1 hari di rumah sakit pakai oksigen, berapa biaya yang kita butuhkan? Puji Tuhan, tahun ini saya tidak pakai oksigen karena saya tetap dikasih Tuhan kekuatan. Kalau dari awal tahun sampai akhir tahun saya pakai oksigen, saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu pun kadang kita lupa bersyukur. Padahal Tuhan sudah kasih 6 hari untuk bekerja, yang ke-7 pun dihajar untuk bekerja. Pikirkanlah perkara yang di atas, amin. Amin. Pikirkan perkara yang di atas, sebab masih banyak terobosan yang Allah akan siapkan. Yang masih terbungkus yang di ganjaran Bapa Gembala, itu akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Masih dibukakan, akan dibukakan oleh Tuhan. Apakah kita mau berubah atau tidak? Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir kita harus diubah Tuhan. Dan Maria sudah menikmati itu. Dan Petrus pun sudah menikmati itu. Dan jemaat Tuhan yang ada di GBLI Ebenezer Warmo akan menikmati terobosan itu. Kalau kita izinkan Tuhan berkarya untuk mengubah pikiran kita. Amin. Amin.
luar biasa. Yang penting kita mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, walaupun jalan Tuhan itu rasa-rasanya membuat kita mau mundur, tapi perhatikanlah di sana Tuhan menyuplai kekuatan. Makanya Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan? Orang yang dibaharui pikirannya, orang yang sudah diberkati pikirannya, ketika permasalahan datang dia tidak mundur, tapi dia berkata, seperti Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari-Mu Tuhan, dari kasih-Mu yang besar? Seberat apapun pergumulan kita, itu tidak akan membuat kita mundur, sebab pikiran kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, wah, Paulus itu hebat, Paulus itu luar biasa. Dia disiksa, dia dianiaya. Dalam dia menyampaikan firman Tuhan, bahkan dia dikecam untuk dibunuh. Tapi satu hal yang saya pelajari dari Paulus, dia tidak pernah undur dari Tuhan. Dia tidak pernah undur daripada Tuhan, sebab dia tahu keselamatan yang Tuhan beri itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Apa yang sedang kita alami saat ini? Serahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja. Serahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya. Di tengah pandemi, kekhawatiran sedang melanda dunia, tapi saya mau katakan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Perkara yang besar akan terjadi, perkara yang hebat akan terjadi kalau kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maria melihat itu karena Maria mengizinkan Roh Kudus Allah turun dalam hidupnya. Amin. Amin. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika pikiran kita sudah dibaharui, kita memikirkan kehendak Allah, bukan memikirkan kehendak kita. Ketika Roh Kudus sudah memperbaharui pikiran kita, yang kita pikirkan bukan hal yang duniawi lagi, kita pikirkan adalah hal surgawi. Yang kita pikirkan adalah kehendak Allah, kebenaran dan kekudusan, karena kita sudah diciptakannya kembali melalui kematiannya. Tidak akan ada kematian tanpa ada proses kelahiran. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, izinkan Tuhan, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, jamahlah kami. Di tahun 2020 tadi malam, saya belajar. Kalau saya flashback, ada 3 jemaat Tuhan yang setia Tuhan panggil. Ini tiba-tiba. Ketika saya pikir, saya berkata, Tuhan, mengapa 3 orang yang setia kepada-Mu Tuhan panggil? Orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mengapa? Tapi kembali lagi kepada ayat ini. Pekerjaan Allah tidak pernah kita dapat selami dengan pikiran kita. Secara manusia, GPDI khususnya kehilangan. Karena kalau ada event apapun, jemaat Tuhan yang dipanggil ini yang bantu dalam doa, yang bantu tenaga dan kekuatan. Tapi saya mau katakan pada hari ini, itulah kehendak Tuhan. Kita harus mengerti. Kita harus mengerti kehendak Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Saya tak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi ketika hati dan pikiranmu diubah oleh Tuhan, Allah Immanuel akan menyertai-mu. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Jauh lebih besar dari apa yang kita minta, jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Pada pagi hari ini, mari izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidupmu. Seperti Maria sudah melihat terobosan itu, dan kita pun akan melihat terobosan yang akan Allah kerjakan dengan satu catatan. Kita harus berubah pola pikir. Sehingga ketika kita sudah berubah dalam pola pikir, maka Allah yang turun tangan, maka Allah yang berkarya. Kalau Allah yang berkarya, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Percayalah, janji Tuhan murni. Percaya